teman siapa dari tim ini, ternyata emang rekanan kita itu dia terkena insiden bang, gitu. Insiden kecelakaan di lokasi tambang itu bang, gitu. Akhirnya kita cerita-cerita, saya nanya-nanya lah, mas ini kenapa? Itu ini tuh jadi dia itu ditumbalkan bang, di lokasi baru itu. Okay. Udah saya kopi aja kan, diem aja nih orang, samperin nih bang, diem aja. 3 kali saya samperin, duduklah saya di samping dia, saya samperin bang. Pas dia buka itu bang, nengok, wah itu yang saya lihat di ancuran waktu tragedi itu bang. Wah, jadi apa itu ya, kayak daging keluar sejuk. Kalau udah ketimpa gitu kan udah berantakan tadi ya dibilang. Hancur bang. Udah hancur gitu. Nah itu. Jadi yang kita ambil yang ada aja bang. Anjir, pantesan dia. Iya. Mau merinding? Nonton Jejak Backpacker. Dijamin gak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Boim. Waalaikumsalam Bang Ali. Ya Bang Boim, Ya, terima Bang. kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Ya Bang. Jadi Bang Boim ini dari mana nih tadi? Dari pulang kerja sih Bang. Pulang Tadi, kerja iya, langsung sini ya? Langsung ke sini. Kebetulan hujan kan, jadi sedikit macet. Oh, oke. Ya, Bang Baim. Jadi Bang Baim ini katanya kan punya pengalaman horor ya selama bekerja di Kalimantan gitu. Iya Bang. Nah, itu seperti apa nih kisi-kisinya yang mau Bang Baim ceritain nanti? Boleh di-spill sedikit dulu ke penonton? Oke. Jadi waktu itu tahun 2019 ya Bang. 2019 saya berangkat ke Kalimantan itu salah satu tambang, bekerja di salah satu tambang yang di sana itu bukan kebetulan ya Bang. Jadi rekan kerja saya ini tuh kena tumbal proyek gitu Bang di sana. Jadi insiden di pekerjaan lah Bang gitu. Jadi ada beberapa juga pengalaman mistis saya selama di sana kan itu Bang. Oh, oke. Disimpan dulu kalau gitu ceritanya Bang Boim ya, kita lanjut Siap. setelah ini. Tapi sebelum Boim menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Baim, udah siap ya buat cerita? Siap. Siap ya. Nanti kalau misalkan Bang Baim tiba-tiba ngantuk kan perjalanan jauh nih dari rumah, dari tempat kerja ke sini gitu. Nanti kalau misalnya ngantuk diminum aja kopi Liong yang udah kita buatkan spesial buat Bang Boim. Siap, mantap. Oke, udah siap nih Bang Boim ya? Oke Bang, Oke, siap. silakan kalau gitu Bang Boim. 2018 saya kan di stop kerja Bang Ale. Karena salah satu ada kendala di perusahaan saya. Saya kebetulan waktu itu kerja security Bang. Dibubarkan security. Setelah saya security bubar, bingung nih saya mau kemana kan kerja. Nah kebetulan istri saya ini ada customer karena istri saya kan kerja di toko Bang. Ada customer yang deket sama dia. Akhirnya ditanyalah, laki lu kerja di mana Is?
Kata customer ini nih, nggak kerja Tan, mau ikut nggak kerja, coba bilang sama si Om gini. Setelah itu istri bilang, ya mau kerja nggak, cuman jauh di Kalimantan, mau nggak kamu ke sana? Kerja apa mah, nanti si Om yang ngejelasin. Tanya, temulah saya nih sama si Om kan ngejelasin, Mas nanti kamu kerja tuh seperti ini. Itu tuh saya jadi di sana itu Bang Ale, kerjaan saya itu survei lokasi yang mau dikirim barang Bang. Jadi semacam kayak ekspedisi lah, kayak ekspedisi kayak gitu. Tapi kita bilangnya itu bukan ekspedisi, tracking di sana. Oh seperti itu Om. Oke, singkatnya jadilah berangkat saya ke sana nih Bang, ya kan, ke Kalimantan berangkat. Udah dibilang nih kerjanya apa aja, Mas. Kamu tuh gini di gudang kan. Kamu harus lihat supir, lokasi, tinjau lokasi segala. Karena kan tinjau lokasi itu ketika ada proyek baru itu Bang, itu kan menentukan uang jalan. Ya, misalkan kayak ada tender baru nih, proyek baru. Itu saya jalan tuh sama kepala gudang. Berapa lama perjalanan kayak gitu Bang. Terus medan jalan tuh seperti apa, membutuhkan solar seperti apa, itu nanti dijadikan uang jalan tuh Bang, gitu. Jadi kerjaan saya seperti itu gitu kan. Berangkat saya dijemput di bandara di Kalimantan. Setelah di sana tuh memang ini nggak ada kejadian apa-apa. Malam pertama mungkin karena capek kali Bang, nyampe istirahat langsung tidur gitu. Malam kedua, hari kedua itu ketemu juga sama teman-teman, cuma kenal-kenalan aja kan. Kebanyakan karena memang supir sama admin, karena kan memang gudang aja kan, gudang cek nikel gitu kan. Itu ngobrol biasa aja gitu. Jadi pas malam ketiga baru tuh ketika saya bergadang nih, karena kan memang kalau di Kalimantan itu kan mistiknya ini ya Bang ya, maksudnya kental banget gitu mistiknya Kalimantan. Pokoknya niatnya kamu tuh niatnya apa ke sini? Ketika kamu mau niatnya kerja, ya kerja yang baik gitu kan. Jangan neko-neko gitu, jangan macem-macem. Ya udah, kita ngobrol sama supir-supir di sana seperti biasa lah, ngopi segala macem. Nah, mungkin ada omongan yang ya namanya baru, saya kan namanya suka bercanda. Saya juga nggak tahu apa omongannya gitu kan, karena kelepasan atau gimana kan. Memang sensitif banget kan daerah sana tuh. Nggak boleh sompral lah ngomongnya kayak gitu, nggak boleh, apalagi pokoknya nggak boleh songong lah istilahnya gitu kan. Mungkin ada tiba-tiba tuh kayak apa ya, kuntilanak kali ya Bang gitu ya. Cuman sebenarnya dari jauh tuh nggak nyata Bang, maksudnya jauh. Oh makin kesini makin deket-deket, itu bener banget Bang, berdeket. Itu tuh parah banget gitu, maksudnya nggak ada di kita dah. Mungkin ya amit-amit saya nggak pernah mau ketemu kan parah gitu. Pocongnya juga ada, pocongnya juga Bang. Ternyata setelah kuntilanak itu ada, nampakin dengan mukanya yang hancur gitu kan, semraut gitu. Karena memang saya sendiri yang ngelihat gitu Bang. Saya sendiri, itu teman-teman yang lain tuh enggak gitu. Karena memang posisi itu ada yang sebagian tidur kan, tinggal saya ada beberapa yang 3 tuh yang masih ngobrol. Ya kan, bertiga orang itu saya sendiri yang ngelihat. Sampai di sesi itu temen tuh digoyang-goyang gitu. Mas, kenapa mas? Gitu kan. Kenapa mas? Itu tuh Bang, itu gitu kan. Udah, saya bilang wah ini kata temen nih, udah mas lu kantor. Maksudnya ke mes ini nggak bener nih. Gitu. Akhirnya besok paginya saya ceritain sama kepala gudang, saya seperti ini semalam diceritain kan. Akhirnya saya ditanya kan, saya ceritain kayak gini, ya udah berarti memang di Kalimantan itu ya hati-hati mas, kayak gini. Kamu mungkin tadi ngomong apa, ya apa? Oh iya Pak ya. Saya juga kurang ini Pak, mohon maaf gitu kan. Ya udah. Jadi pernah suatu waktu, jadi beberapa hari kemudian nih, jadi Bang Ale, setelah saya 1 bulan di situ, setelah kejadian itu memang nggak ada apa-apa nih, alhamdulillah lah. Ya kan, alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. 1 bulan kemudian akhirnya dapat proyek baru. Nah, dibilang mas ada tender baru, kita harus cek lokasi. Oh siapa? Nanti kamu sama saya jalan ya.
siapa gitu kan. Nanti disiapin kan, kita kalau Medan ke Kalimantan itu kan kayak naik Hilux tuh bang, ya kan, mobil double gardan gitu kan, harus pakai mobil kayak gitu kan, karena medannya memang parah banget kan di sana kan gitu. Apalagi lokasi kita tambang gitu. Oke, berangkat nih, singkat cerita kita siapin semua, karena kan keberangkatan kita tuh bisa memakan waktu 3-4 hari sampai 1 minggu bang. Gitu, jauh karena memang jauh gitu. Kita siapin, kita berangkat ke sana. Itu berangkat hari pertama nggak ada apa-apa bang, pokoknya nggak ada hari apa-apa, jalan normal aja sampai sana. Itu kalau nggak salah 3 hari saya. Jadi dari Kalimantan Timur itu saya ke Kalimantan Selatan bang, ternyata proyeknya. Ya karena memang saya baru bang, jadi daerah mana nih ya kan, nggak tahu saya juga kan, karena memang diajak sama kepala gudang ini mas, ingetin jalannya, perhatiin, nanti sewaktu-waktu kamu yang jalan, nanti sama siapa kamu jalan ya. Oh siapa. Jadi karena memang baru kan, memang itu soalnya tuh hutan semua bang, hutan semua jalan, memang bagus jalannya, tapi ketika kita masuk ke lokasi tambang itu ya jalan rusak. Tapi kalau jalan yang ini bagus masih. Jalan kita di sana sampai di lokasi, kita jalan di sana, ketemu sama orangnya nih, Oke, deal. Jadi kita udah tahu untuk menentukan uang jalan supir. Balik lagi lah saya ke tempat saya nih Bang Ale. Balik lagi tempat saya, jarak waktu 1 hari, akhirnya dipinta nih, kirim dah barang gitu kan. Karena kan kita, jadi di sana itu semacam tambang bang. Jadi tambang itu kita itu supply chemical itu untuk treatment air. Nah, jadi saya ngirim itu chemical ya bang, chemical untuk treatment air. Jadi kalau tambang itu airnya pasti kotor kan, karena bercampur lumpur atau apa. Nah kita datang ke sana untuk chemical air. Akhirnya kita kirim barangnya, itu muatan kalau nggak salah dia minta hampir 15 ton bang, 1 unit. Nah dia minta kirim itu sekitar 60 ton. Berarti kan kita perlu 3 mobil atau 4 mobil ke sana. Udah nih, selesai, barang dimuat, oke, semuanya tinggal jalan. Akhirnya, Mas, dibilang nih kepala gudang. Tadinya saya udah santai bang, udahlah, semua udah oke, surat jalan udah oke, semuanya udah oke kan. Kebetulan kan saya sambil belajar kan. Udah oke semua, Mas, kawal. Nih, kepala gudang bilang gitu, Mas, kawal ke sana. Perhatiin jalannya biar kamu hafal gitu kan. Karena memang tugas saya kan. Ikut saya kawal ke sana. Jalan saya sama 4 mobil kan. Hampir 60 ton saya bawakan. 4 mobil. Emang gak ada kendala apa-apa tuh bang di sana. Aman lah di sana tuh. Di jalan itu gak ada kendala apa-apa. Nah, sampai di lokasi nih. Sampai di lokasi itu yang saya anehnya itu. Jadi di lokasi itu ini kok saya bilang kok lokasinya beda banget gitu. Mungkin karena lokasi baru kan. Itu jadi masih pembabatan hutan bang. Masih jalan itu masih baru dibuka. Kok beda banget nih lokasinya. Jalan itu baru dibuka. Ya udahlah, mungkin beda kan karena memang udah beberapa hari kan. Saya kesini kan cuman ketemu sama orang yang terima barang aja kemarin itu. Udah sampai di sana, kita ketemu sama menerimanya, udah beres semuanya. Nah ini ada kendala. Jadi kendalanya itu ketika kita mau bongkaran barang, kan bongkaran barang itu beda lokasi bang. Oke. Lokasi mungkin yang perlu berapa ton ini lokasi 1, mungkin lokasi 1 lagi. Nah kebetulan saya ke lokasi kedua nih. Ternyata lokasi kedua itu ditutup. Nih ditutup. Loh kok ditutup? Ya, akhirnya saya ke mes karena kan unit itu harus standby. Sementara orangnya nggak mungkin dong di hutan gitu kan, di lokasi. Dibawalah ke mes, semuanya di mes kan. Cerita-cerita di mes itu ternyata ada rekanan kita yang saya kan memang baru ya bang. Entah rekanan siapa, teman siapa dari tim ini, ternyata emang rekanan kita itu dia terkena insiden bang, gitu. Insiden kecelakaan di lokasi tambang itu bang, gitu. Akhirnya kita cerita-cerita, saya nanya-nanya lah, kebetulan kan memang ini tim kita bang, jadi tim kita kan, dan saya yang disuruh
Jadi harus otomatis saya standby dong, standby nemenin. Akhirnya saya tanya, Mas ini kenapa? Itu ini tuh jadi dia itu ditumbalkan Bang, di lokasi baru itu. Astaga, saya kan kaget, ngeri dong saya, apalagi orang baru kan, nggak tahu apa-apa. Khawatirnya saya dong yang kena nih, wah saya ntar gitu kan. Lain itu memang satu orang itu memang yang udah diincer ya sama salah satu ini, wah gitu. Saya ini yang mana orangnya saya kan nggak tahu Bang. Kata supir ini kan saya kan berarti kan bawa 3 mobil itu bawa 6 orang kan sama keneknya, yaitu teman kita Mas CS kita gitu. Cuman emang Mas belum tahu kan orang yang mana, belum ketemu kan, kata dia gitu. Karena memang sebelumnya dia itu memang sudah ditempatkan di sana Bang untuk standby. Dia ditempatkan untuk standby gitu kan. Dia ditempatkan sana untuk standby, untuk mundar-mandir bawa alat-alat semacam itu. Memang dia udah ditempatkan di sana. Tapi memang saya belum ketemu. Udah sehari tambang itu ditutup segala macam kan harus evakuasi. Besoknya evakuasi nih. Evakuasi saya ikut kan karena memang itu tim saya nih, teman saya. Saya juga mau tahu kan. Kita evakuasi ke sana, pencarian segala macam karena dia tuh tertimbun semacam apa sih itu Bang, alat yang berat itu yang buat ekskavator teman yang gede tuh. Jadi dia bukan kena ketimpa ekskavatornya. Jadi ketika dia pengurukan itu ketiban yang batu-batu itu tuh Bang. Gitu. Keuruk semuanya, kita evakuasi ke sana, pencarian makan waktu 2 hari lah. 2 hari, 1 malam 2 hari. Alhamdulillah kita ketemu di sana. Orangnya itu udah nggak berbentuk Bang. Yang saya kenal itu dari safety, dari bajunya, dari baju safety-nya yang kita tahu ada logo kita kan Bang, gitu, ada logo kita, juga ada bendera kan, biasanya kayak gitu. Di rompinya itu kan, di baju safety-nya itu kan ada, oh ini orang. Ternyata udah hancur semuanya Bang mukanya, udah pokoknya, wah nggak berbentuk. Jadi sebadan aja gitu Bang. Jadi kaki aman, jadi ke sana tuh udah nggak aman, maksudnya udah hancur banget itu, udah aur-auran, campur batu, campur itu udah aur-auran. Jadi kita evakuasi itu udah ambil sedapat-dapatnya aja gitu, sedapat-dapatnya aja kita ambil. Sudah selesai dari situ, kita ambil, kita balikin lagi. Saya bilang kantor kan, ternyata kantor tahu. Oke, baliklah. Akhirnya itu si teman saya ini nih, pokoknya diambil sama ambulan lah di inilah. Tetap saya standby di situ gitu Bang. Tetap saya standby karena kan saya punya tugas nih. 3 mobil ini kan yang belum selesai dibongkar. Sementara itu kan ditutup. 2 hari kemudian dibuka lah lagi. Kita langsung bongkaran muatkan, bongkar barang-barang semua di sana. Tapi saya masih standby situ. Jadi saya di situ tuh hampir 1 minggu kali ya Bang. 1 minggu saya di situ. 1 minggu saya di mes. Hampir 1 minggu di mes tuh. Jadi setelah bongkaran itu kan 1 mobil itu 1 hari Bang. Jadi 3 mobil itu 3 hari. Jadi 1 mobil 1 hari. Itu pun lama banget kan, karena memang ada insiden itu juga. Jadi mobil juga kan lama lah, harus ini sini safety-nya gimana. Kan kalau setelah biasa lah Bang, setelah insiden kayak gitu kan harus dicek safety-nya segala macam kan. Mulain rewel dah gitu kan. Biasanya nggak kayak gitu, mulain rewel. Udah, jadi 1 hari oke, kita ikutin lah prosedurnya, 1 hari 1. Nah selama malam itu tuh hari pertama biasa tuh Bang, saya tinggal di mes kan, hari pertama biasa. Nah malam kedua setelah besok mau 1 kan udah nih, malam kedua nih itu saya di mes itu kayak gimana ya rasanya, itu udah nggak, mungkin pokoknya nggak enak lah di badan tuh, nggak enak. Sementara yang lain biasa-biasa aja tuh, mungkin jam berapa juga saya nggak tahu ya, mungkin jam 12 lah. Pokoknya saya tidur sore, bangun, nah di situ mulai tuh Bang, kok jadi ada, pas saya bangun ini perasaan nggak enak Bang, gerah nih, gerah. Saya buka baju kan, pakai kaos kutang, biasanya kayak gitu kalau dalam kan, gerah. Saya keluar nih dari mes, kok itu ada apa, pakai PDH lengkap, maksudnya
seragam safety lengkap ngapain? Saya bilang gitu kan. Saya nggak kepikiran tuh bang, maksudnya. Ya mungkin pekerja kan, biasanya juga kayak gitu kan. Saya liatin gitu. Saya liatin, saya posisi ada di atas bang mes saya tuh. Karena kan di bawah itu pokoknya saya milih emang di atas. Di bawah itu juga tempat tidur juga kan. Milih di atas kok. Ngapain tuh orang? Siapa? Tapi bajunya saya kenal nih. Baju safety saya itu kan hijau bang, hijau. Saya kenal siapa nih. Saya bangunin teman. Nggak bangun-bangun nih. Turunlah saya ke bawah. Turun ke bawah, ke kamar mandi dulu nih bang. Kamar mandi dulu biasa lah. Kamar mandi dulu, saya ngerokok dulu, ngopi dulu kan. Tetap saya liatin. Itu orang itu di pos aja gitu. Jadi kan agak jauh itu bang. Di pos aja, duduk aja. Bete nih. Lama-lama nih saya nih. Dia sendirian, saya sendirian ceritanya nih. Samperin lah sama saya kan. Samperin. Pas saya samperin, kok diem aja bang. Saya panggil, diem aja nih orang. Bang, diem aja. Saya duduk, bang posisi agak jauh. Ngopi bang, saya bilang gitu kan. Diem aja. Udah saya ngopi aja kan. Oh lah, diem aja nih orang. Samperin nih, bang. Diem aja. 3 kali saya samperin. Duduklah saya di samping dia, saya samperin. Bang, pas dia buka itu bang, nengok, wah itu yang saya lihat di ancuran waktu tragedi itu bang. Wah, jadi apa itu ya? Kayak daging keluar, daging tuh keluar tuh bang, semua tuh darah-darah itu keluar semuanya tuh. Saya ngelihat dia nengok, ngelihat, saya ngelihat. Nggak pakai pikir panjang, langsung saya buat pergi itu bang tuh. Langsung ke mes, naik, udah lompat tidur di situ. Udah nggak bisa tidur bang sampai pagi. Sama teman-teman juga udah nggak bisa tidur. Alhamdulillah ketemu pagi nih bang. Udah tuh aman, dengeran dah pagi. Udah saya ceritain sama teman. Begini. Malam gua gini bro, gini. Ya bener loh, bener. Serius. Gua juga sama. Ternyata teman saya sama bang. Saya bangun keluar. Dia juga keluar. Gue ngelihat lu keluar, lu ngapain katanya? Kamar mandi. Gue juga keluar kamar mandi. Cuman bedanya kalau saya ke depan, dia ke samping. Ke orang itu juga, itu ada orang duduk. Gue nemenin dia. Jadi tuh malam sama, cuman bedanya saya ke atas, dia ke bawah. Lucu juga kan. Cuman waduh, sama juga kejadiannya. Iya, berarti itu sama bang, ditemuin juga tuh temen. Karena saya kan memang nggak kenal. Saya nggak kenal, dia yang kenal. Itu Supandi yang hancur. Wah, udah tuh, udah nggak beres nih bang saya kan. Udah pokoknya ngeri nih, ketemu malam lagi. Udah nggak beres nih, ketemu malam lagi udah ngeri dah. Masih juga ternyata malam hari kedua bongkaran masih ke 1 juga. Otomatis saya nginep lagi kan bang. Iya kan. Dah kata saya nginep lagi baik nih. Udah nginep lagi, ketemu lagi. Kagak tuh bang malam kedua. Karena apa? Semua saya suruh nemenin saya tuh. Gue nggak mau tahu dah nemenin gue. Karena mereka kan, oh iya saya pengurus kan gitu kan ya. Iya temenin. Enggak tuh malam kedua. Malam ketiga juga begitu bang. Sama bongkaran ketiga selesai nih. Kan 3 mobil. Selesai hari ketiga pulang nih. Aman saya bilang. Pulang nih. Saya pikir masih aman. Ternyata masih belum aman juga saya bang. Pulang. Di perjalanan itu 2 hari sampai di gudang saya nih masih belum aman juga. Saya cerita ternyata di gudang udah rame. Di gudang juga ternyata sama, di malam itu ditemuin juga kepala gudangnya. Jadi malam itu bertiga bang ditemuin berbarengan. Saya cerita waktu 2 hari setelah kejadian dia juga sama. Si Pandi ini datang ke gudang. Waduh, berarti sama dong kita. Iya, sama. Berarti tuh makin di gudang tuh kan udah nggak nyaman nih bang, ya kan? Karena kan teror, ada apa nih, ya kan? Pokoknya udah nggak nyaman dah, udah nggak nyaman. Udahlah, kita lewatin biasa aja dah, gitu kan? Udah kita ngobrol-ngobrol aja rame-rame, biasa aja. Sampai kepala gudang juga kan, biasa tidur misah di ruangannya, bareng sama kita nih, ya kan? Saya juga nggak di kamar kan ada kamar itu kan. Setiap, jadi kayak mes itu kita ada 3 kamar bang, buat kepala gudang, buat pengurus. 2 sama operator sama supir-supir tuh di gede kan gitu kan, di kayak aula gitu kan, bukan aula sih, gede lah ruang TV, cuman gede kan. Udah
Tidurlah bareng di situ, ngobrol-ngobrol di situ, akhirnya tidur bareng. Malam itu nggak ada bang. Nah malam kedua kita udah lupa lah ya. Malam kedua kita lagi ngumpul di gudang nih, kan ada lembur nih, mau persiapan chemical nih. Lembur dong lembur operator. Kita lagi, jadi posisi saya tuh di atas, di agak bawah nih, di atas gudang chemical, saya ada di bawah. Di bawah itu ruang ngopi kan, orang ngerokok lah. Karena kan nggak boleh deket chemical kan, smoking lah, nggak boleh ngerokok. Saya di ruang bawah. Kita lagi ngumpul, dia itu datang bang, bener-bener datang. Jadi datang gimana sih? Bener-bener datang nyamperin bang, nyamperin semua kita 5 ya. Jalan bang, jalan. Memang dari itu siapa ya? Dari Portaken itu kayak peti kemas yang jadiin kantor gitu bang. Nah kantor administrasi. Siapa itu ya? Tahu? Udah kan? Jalan nyamperin kita bang. Itu semua 5-nya, ngelihat semua kita 5 di situ bang. Itu yang hancur segala macam itu, ngelihat semua 5-nya. Kabur semua itu. Ya kasihan juga operator, lagi bawa operator dia tinggalin kan. Dia juga akhirnya ngelihat di atas chemical gitu kan. Kabur semuanya udah itu. Wah aur-auran semua itu, gudang ditinggalin. Resah malam itu, bingung kita jadinya. Bingung, akhirnya kata kepala gudang, cobalah nanti kita kamu orang pinter. Kenapa nih rekan kita nih? Gitu kan. Ada apa nih rekan kita? Selesai nih, saya kan udah pulang nih bang. Udah pulang ke tempat saya, udah selesai nih yang 3 kali, yang tiga unit yang saya bawa selesai kan, udah selesai nih. Tuh. Nah jarak 1 bulan kurang, 2 mingguan lah, atau 3 mingguan lah, biasanya 1 bulan lah, 1 bulan. Jarak minta lagi nih customer kita, karena memang itu lokasi itu banyak bang, ada 3 lokasi, nah 3 lokasi untuk penambangan. Nah yang lokasi ini yang saya ceritain kawan saya ini kena tumbal, ini lokasi baru bang. Memang itu rawan banget itu, maksudnya benar-benar serem banget bang tempatnya. Saya juga datang ke situ juga, wah serem banget itu mah tempatnya. Saya masuk ke situ juga, pokoknya masih hutan lah bang, masih hutan gitu kan. Nah datanglah request permintaan lagi nih, balik lagi. Cuma kalau kali ini saya nggak ngikut supir nih, saya bawa mobil sendiri. Itu maksudnya dalam artian saya sama kepala gudang nih, karena kan memang notulenz itu apa sih, invoice itu harus kepala gudang nih tanda tangan di sana nih, kan nggak boleh diwakilin kan. Ikutlah kepala gudang biar tahu. Ikut kepala gudang, mobil unit duluan. Kalau kita kan mobil kecil cepet bang, ya kan. Trailer kita nih 2 trailer kan, minta 2 trailer berangkat duluan. Besoknya saya baru berangkat ke kepala gudang. Oke lah, saya berangkat ke kepala gudang. Jalan sana jarak 2 hari perjalanan sampai saya di situ kan. Nah di situ itu jadi karena memang malam akhirnya kita nggak bisa ketemu orang kantornya nih, orang kantor penerimaan chemicalnya, metermannya ini kita nggak ketemu. Dialihkanlah ke mes itu bang. Nah ke mes yang tempat saya itu waktu sebulan kemarin yang saya bongkaran 3 unit ini. Waduh, saya bilang kesini lagi dalam hati nih bang. Saya nggak berani ngomong. Waduh, kesini lagi aja nih. Aduh, udah nggak bener nih perasaan. Nah kepala gudang kan ini nggak tahu nih di mana, cuman cerita tahunya begitu aja. Waduh, gimana nih ya? Udah rame ini gitu kan. Lagi juga nggak hujan. Biasanya kan kemarin hujan bang, gerimis saya. Udah nggak apa-apa. Udah di situ kita istirahat di situ, berjalan di situ, selesai kita ketemu besoknya sama orang ini, kepala gudang selesaikan. Udah saya pulang duluan nih. Nah saya pulang nih duluan bang, ceritanya mau kepala gudang naik mobil kecil. Sebelum saya pulang ini baru rencana saya mau pulang nih. Sebelum saya pulang ini, itu perasaan udah nggak enak tuh bang, ya kan? Di waktu abis maghrib sebelum isya tuh udah nggak enak perasaannya. Kok begini amat perasaannya? Kan? Wah udah nggak bener nih dalam hati saya. Kalau kepala gudang mah nyantai-nyantai aja dia mah, ya kan? Udah nggak bener nih. Udah, ayo mas kita berangkat saya. Dalam perjalanan biasa aja bang. Nah ini saya berangkat kan maghrib bang. Otomatis kan di perjalanan pasti tengah malam. Ya kan, karena kita kan harus pokoknya cepet lah sampai gudang karena memang ditunggu di tempat lokasi kita. Dalam perjalanan memang biasa aja. Tapi saya bilang kok ini ngantuk nih kepala gudang nih. Kepala gudang ngantuk nih karena malam nih. Kepala gudang ngantuk.
minggirlah kita di warung, karena di perjalanan itu memang ada warung bang. Jadi ada warung yang pinggir-pinggir hutan gitu di Kalimantan, tapi memang jaraknya jauh. Ntar berapa jam perjalanan baru ada mampir di warung. Habis mampir di warung kita ngopi segala macam, berangkat lagi kita jalan. Itu bang, sambil perjalanan itu saya ngelihat itu pertama di spion ya bang. Spion itu biasa aja gitu kan, spion biasa, tapi kok ada apa ya, ada sekelebatan gitu bang, sekelebat. Mungkin saya pikir namanya pinggir hutan kan, pinggir hutan, sekelebatan biasa aja. Berjalan lagi, pas saya di depan saya nengok ke samping tuh bang, itu kuyang itu bang, kuyang, ternyata kuyang bang, kuyang yang mulutnya masih darah-darah itu, ya kan, masih darah. Itu saya ngelihat langsung bang, dan kepala gudang juga nengok, semuanya nengok, saya sama kepala gudang nengok. Jadi si kuyang itu bukannya lurus bang, jadi ngeliatin kita gitu. Saya kan di pintu samping kan, jadi ngeliatin kita. Jadi wah, langsung panik, nyeburlah kita ke jurang tuh. Bukan nggak jurang sih sebenarnya, pinggiran hutan itu ada parit ya, ada parit. Nyebur di situ kita, nyebur di situ, udah sampai ke jeduk, udah saya nggak tahu, mungkin saya juga sempat pingsan kali ya, pingsan. Pokoknya saya nggak tahu, dibangunin lah sama warga yang lewat. Ternyata memang bener bang, itu kuyang kayak gitu bang. Wah, darah itu bang. Saya itu gimana ya? Wah, pokoknya ngeri banget dah bang. Nggak ada dah di kita. Emang di sono udah ini banget dah. Itu mulutnya sampai kayak abis ada kunyah makan, sampai darahnya itu netes. Jelas banget soalnya bang. Soalnya jadi jendela pintu saya itu jendelanya nggak ditutup. Biasanya kan ditutup nih. Kita enggak, kita buka semuanya karena kan seger lah biar nggak ngantuk karena malam kena angin. Itu di samping banget bang, bener. Jelas banget itu. Kata saya, ini kenapa lagi kan gitu kan, sampai kita ngusur, sampai saya dibangunin, masih posisi malam, gelap itu, masih malam itu saya dibangunin. Kenapa lagi nih? Akhirnya tetap kita bermalam di situ. Mobil mobil nggak bisa bang, mobil itu harus diangkat gitu, karena kan posisi saya tuh miring di parit itu, di pinggiran itu miring mobil itu, karena kan memang spontan langsung banting kiri kan, banting kiri, posisi jebrang jalan miring. Untungnya memang dari arah berawanan kosong karena malam. Coba kalau berala mungkin kita kehantem juga tuh bang sama kendaraan di depan. Hari kita miring sebelah kiri. Besok paginya kita dievakuasi sama warga. Akhirnya kita bisa pulang tuh bang. Nah, bisa pulang, kita bisa istirahat, kita cerita, udah tuh. Nah, itu belum putus tuh bang. Belum selesai tuh. Saya pikir udah selesai nih. Semua saya pikir udah selesai nih. Ternyata belum. Itu masih ada lagi. Di malam ketiga setelah saya pulang dari situ, pulang nih supir-supir semua nih. Pokoknya jarak seminggu udah pulang semua. Karena memang kan cuma bawa 2 unit cepet. Pulang lah keempat. Hari kelima tuh pulang semua supir. Pulang semua supir, ngumpul semua, kita istirahat, tidur. Nggak ada kegiatan, istirahat, kita tidur. Besok malamnya kita ngumpul semua. Nah, kita ngumpul ini bang, semuanya tuh pada ngelihat gitu ya. Jadi kita lagi ngopi-ngopi nih bang, ngopi-ngopi, ngumpul, cerita-cerita lah. Biasa kan kalau menjelang mau maghrib tuh sebelum tidur ya kita ngopi-ngopi, cerita-cerita. Jadi itu dari arah Portakem ya, di atas kan, itu kan kantor kita, Portakem itu datang bang. Yang saya lihat juga, kuyangnya ini semua ngelihat. Jadi nggak tahu nih kenapa, bingung kan? Itu semua lihat tuh, turun bang jalan. Gimana sih? Wah, dari atas turun ke bawah, nyamperin kita, naik, ngilang. Kita kan kaget semua. Wah, itu semua ngelihat, lihat. Udah tuh kita pindah dari belakang datang lagi. Ini kayak jadi ada yang dituju apa gimana gitu kan. Bingung itu semua. Itu benar-benar panik malam itu bang. Udah pokoknya wah, saya nggak bisa gimana ya. Itu kita ngumpul semua satu tempat, itu masih ada bang. Jadi muter-muterin tempat kita gitu. Ada apa ini, kenapa ini kayak begini. Nggak, ada satu teman saya nih, udahlah kita ngaji lah katanya gitu kan. Kita ngaji sebisa-bisanya lah. Kita
apa aja lah, baca-baca nih temen nih yang supir. Alhamdulillah hilang lah bang, malam itu udah nggak ada kejadian apa-apa. Ini kantor belum tahu nih bang. Pokoknya kantor ini nggak tahu bang. Kantor ini nggak tahu kita seperti apa cerita setelah kejadian teman saya ini nih bang. Yang kemarin itu kan, sebulan kemarin itu kan, nggak tahu nih kantor nggak tahu kejadian gimana. Setelah kita mengaji kita gitu, beres semuanya, 1 malam, 2 malam, 3 malam nggak ada nih bang keganjilan. Biasalah, normal lah. Alhamdulillah udah nggak ada nih keganjilan. Nah, seminggu kemudian itu jadi ada supir saya, supir tempat saya kerja nih, dia bawa istri. Ceritanya nih, bawa istri. Dia kebetulan kan memang orang Bugis. Dia orang Bugis. Dia bawa istrinya ke sini. Nah, istrinya itu memang pengantin baru nih, Bang. Pengantin baru dia. Dia pengantin sebenarnya nggak baru sih. Maksudnya cuma lama tapi belum punya anak. Nah, nggak tahu ternyata dia itu memang lagi hamil, Bang. Hamil itu 5 bulan. Nah, dari situ kita nyambungin kan. Kejadian kemarin si Kuyang bolak-balik, ya kan, sampai ngikutin. Ternyata memang rekanan kita ini ada istri yang ditinggal lagi hamil, Bang. Nah, ini berarti kan seminggu kemudian memang lagi hamil, Bang. Dia memang jadi ada satu tempat juga di bawah mes kita yang buat keluarga. Silakan yang bawa istri untuk dibawa kan, kalau emang udah berkeluarga dibawa. Istrinya lagi hamil. Itu istrinya hamil 5 bulan, Bang. Ya kan, istrinya hamil 5 bulan. Udah, berarti ini ada sambungannya dong. Karena kan kita menurut cerita kan Kuyang itu kan suka, ya emang saya lihat itu kan makan kayak abis makan darahnya banyak, Bang. Mungkin ini targetnya nih, ya kan, istri kawan saya nih, targetnya nih, kayaknya nih. Udah tuh, besoknya nggak ada kejadian, Bang. Hari ketiga setelah istrinya datang, ada lagi, Bang. Itu lagi datang. Jadi kita tuh diteror terus, Bang. Jadi kita nggak bisa tidur tuh. Pokoknya nggak bisa tidur tuh dari semenjak kita ada kawan nih sebulan yang lalu sampai terus itu tuh ada teror kayak gitu juga. Belum bisa tidur juga, belum bisa aman lah kita pokoknya. Kita tuh belum bisa aman lah, belum bisa nyantai. Ternyata memang ada kawan kita nih, istrinya nih yang lagi hamil nih. Nah, udah kayak gitu, kita bilang nih sama temen, "Me, ini kayaknya istri lu lagi hamil ya?" "Ya itu dia ya." Makanya gue bingung, jangan-jangan ya kita enggak ini ya, Bang. Pasti kan nih si teror hantunya ini kan memang dia seneng yang kayak gini nih, ya kan, yang kayak gini nih. Istrinya hamil, kita balikin pulang, Bang. Suruh pulang aja istrinya. Karena kan Indo nggak bener nih, udah nggak beres lah kayak gitu kan. Bukan apa-apa daripada semuanya kayak yang lain nih. Udah selesai, dibalikin lah tuh istrinya sama suaminya kan ke daerah dia, kita ke rumah mertuanya lah. Karena kan memang dekat tempat kita kerja. Balikin. Saya pikir udah selesai nih, Bang. Udah selesai lah, nggak ada kayak gimana. Udah aman. Masih ada lagi, Bang. Ternyata jarak 3 hari lah setelah istrinya pulang, itu ada kejadian lagi, Bang. Kan berarti rekan saya ini belum 40 hari nih, Bang. Hitungannya. Sebulan berapa minggu, belum 40 hari. Kejadian lagi teman saya yang jatuh itu, yang kena insiden itu, datang lagi ke tempat kerja kita. Kayak gitu, kita lagi ngumpul. Itu jadi berturut-turut 3 malam, Bang. Udah bukan malam ini nih, besok enggak, besok enggak, ini setiap malam datang sampai 3 kali. Itu bener-bener nyata, Bang. Oh itu. Jadi kita lagi ngumpul semua. Ini teman saya udah balikin istrinya. Besok malamnya kita ngumpul biasa. Itu datang, Bang. Nyamperin kita. Nyamperin kita bener. Ya, jalan dia nyamperin kita. Bener-bener di depan kita, Bang. Semua itu terang, Bang. Maksudnya nggak gelap gitu. Terang. Ada lampu terang. Semua ngelihat, Bang. Semua ngelihat. Bubar semua ngelihat. Udah, wah, berantakan dah semuanya. Udah ngumpul lagi, kita nggak bisa tidur kan. Besok malam begitu lagi, Bang. Jadi kalau
semalam itu dari depan, malam kedua dari belakang, dari bawah, naik ke atas. Jadi kayak naik bang, bener-bener naik. Jadi bukan jalan, dia mah naik, nyamperin kita. Cuman mungkin ada yang disampaikan, kita itu belum tahu sebenarnya, sebelumnya belum tahu kan. Ini ada apa, kenapa? Nyamperin kita buyar lagi ke depan kan, ke depan lah, ke atas, ke tempat kantor Portaken ini. Udah beres semua itu malam itu. Malam ketiga datang lagi. Jadi malam ketiga tuh benar-benar datang, semuanya datang bang, disatuin, kita semuanya ngumpul, disatuin, dia datang. Bingung kepala gudang kan, kita cerita semua itu sampai kepala gudang yang di kamar pun ditemuin. Jadi itu dua bang, kita di depan nih, kepala gudang di kamar. Itu kejadiannya sama, kepala gudang ditemuin di jendela, lagi di jendelanya kan dibuka karena memang panas. Ada kita di dalam tengah-tengah di ruang TV. Jadi barengan. Kepala gudang keluar, lari. Kita lari, sama-sama lari jadi. Ngeri banget. Wah, saya bilang, wah itu bener bang, itu paling kejadian yang paling saya ini banget dah. Saya shock banget, maksudnya, bener banget baru ngeliat setan tuh kayak begitu, bener parah banget itu, bener-bener. Udah kan, ini udah nggak bener nih. Kenapa nih saya bilang? Udah akhirnya Pak Budang punya inisiatif, kita bilang ke Pak Ustadz lah. Kan di situ kan ada kan Ustadz. Kita ke Pak Ustadz lah, kita ceritain besok paginya. Ceritain lah nih Pak Gudang sama Ustadz. Malamnya nongkrong nih Ustadz nih. Malamnya kita adain tahlilan kayak gitu kecil-kecilan di gudang. Kita doain untuk almarhum segala macamnya. Udah tuh beres malam, kalau udah kita doain almarhum. Selesai malam itu tahlilan, kita ya hadiahin buat orang kecil-kecilan lah almarhum. Tidur malamnya saya dimimpiin teman saya, dimimpiin saya juga. Saya cuma dimimpiin, dia senyum aja bang. Karena kan saya nggak kenal nih, saya nggak kenal. Karena kan saya itu datang ke situ, dia itu udah di sana. Saya datang ke sana, dia kan udah korban kan, udah terjadi. Saya nggak kenal orangnya. Cuma saya mimpi itu dia senyum aja. Nah teman saya cerita, jadi memang dia setiap datang itu minta disempurnain bang. Jadi di sana itu dia tuh seperti dicambuk, dipukul. Dia penasaran, dia minta disempurnain, didoain kayak gitu. Ya alhamdulillah setelah kejadian itu kita nggak ada, semacam kayak kuyangnya juga teman kita bawa pulang, istrinya, teman saya juga kita doain. Ya alhamdulillah bang. Jadi itu aja bang, karena pengalaman mistis saya tuh kayak gitu tuh, yang di sana tuh. Jadi udah nggak ada lah. Setelah itu ya udah gitu, selesai itu bang gitu. Nah, jadi berarti kan jadi tumbal proyek ini bang ya, ditumbalkan mungkin ada dari pemilik tambang atau pemilik usaha ya yang menumbalkan dia ini. Nah itu ada tanda-tanda nggak sih di sana itu kayak mungkin si bosnya melakukan ritual atau si bosnya ini melakukan apa kayak gitu? Kalau ritual saya kan nggak tahu nih bang, ya kan, saya nggak tahu. Cuman menurut cerita temen nih, waktu setelah kejadian itu, tuh memang rekan saya itu beberapa hari, 2 minggu lah, memang sering diajak bos, makan lah, pokoknya diajak bos dia bang, makan lah, pajak makan nih, terusnya kontrol area, survei, bos tuh manggil dia terus. Bos tambangnya, saya kan nggak tahu nih bang yang mana, atau mungkin bos orang kedua atau orang pertama kan. Ini teman saya nih, dia memang ikutin bos mulu bang. Selama 2 minggu tuh dipanggil terus sama si bos. Lo ikut gue, pokoknya kayak gitu bang. Ikut kemana bos pergi dia ngikut. Sampai dia ke kota gitu kan, ke Samarinda atau ke Balikpapan dia ikut. Dia yang bawa mobil. Pokoknya dikasih tuh sama bos, makan lah apa. Pokoknya dijamu terus sama bos sampai dia bilang, gua habis berangkat nih sama si bos, mau rokok nggak lo? Mau royal orang ya kalau habis pulang sama si bos, banyak duit lo, yaudah nih dia makan kayak gitu bang. Ya, nggak ada sih tanda, cuman dia sering ikut-ikut bos aja gitu. Yang mana bosnya juga saya nggak tahu kan, karena emang baru. Dia sering ikut bos aja kayak gitu pak. Itu tandanya. Si almarhum ini berarti setiap kali mendatangi Bang Boim sama teman-teman itu selalu dengan perwujudan yang menyeramkan. Bener bang.
perwujudan yang saya lihat waktu evakuasi. Jadi benar-benar sebelah. Ini keluar semua gitu. Keluar sampai kan kelihatan gigi tuh ada. Kelihatan keluar semua. Pokoknya nggak ada maksudnya nggak bagus, jelek semua. Sampai berapa kali? Adalah 6 kali kita ketemuin sama dia. Semuanya tuh saya nggak pernah sendiri. Sendiri waktu pertama kali itu aja kan. Waktu saya 2 hari setelah evakuasi kan saya nyampe, 3 hari kemudian tuh nyampe di gudang. Itu aja sendiri. Saya nggak tahu. Nah selebihnya kita rame-rame. Mungkin ya itu mau dia mau menyampaikan sesuatu gitu kan. Kita nggak paham kan. Kita nggak tahu. Kita tahu-taunya takut aja, pergi aja gitu kan. Tapi memang dia orangnya kayak gitu bang. Makanya dia terus berusaha ya. Iya, Berusaha untuk menyampaikan. Tapi mungkin di alam sana tuh dia ya beda gitu cara penyampaiannya. Nah, nggak sama bahkan kayak kita. sama kepala gudang pun disampaikan sama gitu malam itu. Dia nyamperin kita, dia nyamperin kepala gudang juga. Jadi barengan gitu, dalam waktu kayak barengan. ada dua ya. Gitu. Barengan. Jadi kepala gudang sama, kita sama gitu. Nggak pernah gitu. Jadi barengan terus 3 malam berturut-turut. Itu setelah kepala gudang minta ke orang pinter lah, ustadz gitu. Itu memang barengan terus bang, gitu. Barengan terus. Dan posisinya di gudang terus. Memang kita udah nggak nyaman banget. Ada apa gitu kan? Belum lagi si apa yang hantu kuyang ini kan. Ternyata kita baru tahu ada istri kawan yang lagi hamil kan, hamil muda. Akhirnya kita pulangin. Nah datang lagi rekan kita nih, almarhum ini kayak gitu bang. Ternyata alhamdulillah memang minta disempurnakan kayak gitu bang. Oke. Nah tapi dia kan meninggal dengan cara kayak kegencet gitu ya, ketimpa ya, batu-batu gitu. Nah ini untuk mengambil apa ya, serpihan tubuhnya ini seperti apa? Karena kan kalau udah ketimpa gitu kan udah berantakan tadi ya dibilang. Hancur bang. Udah hancur gitu. Nah itu jadi yang kita ambil yang ada aja bang. anjir, pantesan dia. Iya. Jadi setelah dievakuasi udah ketahuan kan posisinya. Dievakuasi, di eskavator turun untuk ngambilin batu-batu kayak gitu kan, semua digali. Ya pas ketemu jasadnya, ya apa yang didapat ya itu langsung masuk kantong bang. Itu kan ada tuh di batu-batu perintilannya tuh, daging-daging ya diambil-ambilin gitu. Kalau saya nggak ikut langsung sih bang, cuman ngelihat gitu kan, karena kan ada timnya kan, saya jadi ngeliat langsung. Jaraknya deket, nggak terlalu jauh juga gitu kan, karena memang tim kita jadi boleh gitu untuk lihat, silakan. Jadi diambilin satu-satu itu bang, dimasukin kantong. Ya mungkin juga ada sisanya juga kali di situ ya, gitu daging-daging itu. Tapi di kantongnya masuk rumah sakit gede. Gitu. Jadi nggak tahu tuh, mungkin memang kayak gitu dia penyampaiannya gitu. Nah tapi kalau si kuyang ini dia kenapa? Karena ini kan kuyang biasanya di apa, ilmu ya, kuyang ini orang-orang yang menggunakan ilmu hitam untuk berubah menjadi kuyang. Berarti kan memang ada yang diincar, yaitu ibu-ibu yang hamil itu tadi. Nah berarti di sekitaran situ atau di daerah situ ada yang menggunakan kuyang ini. Kalau ke situ kita nggak cari ya bang, informasinya ke situ ya kan. Kita nggak cari siapa yang mencoba ilmu kayak gitu kan. Tapi yang pasti memang itu selalu ada beberapa hari terus bang. Karena memang nyamperin kita. Nah, ternyata memang ada si ibu ini nih, bukan istrinya supir ini kan memang lagi hamil. Jadi mungkin dia memantau kali bang, ya melihat, memantau. Mungkin kalau nggak buru-buru kita pindahin sampai dia lahiran, ya kemungkinan memang udah jadi target dia. Ya bisa jadi sekitar daerah situ ada yang menganut ilmu itu bang, gitu kan. Salah satu penyempurnaannya atau gimana untuk ngambil target ini. Karena memang ini kayaknya nih teman istri saya nih, ini dia nih yang targetnya nih, gitu kan. Yang mau diambil bayinya ini, kayak gitu bang. Tapi apa ada kemungkinan nggak kalau si almarhum ini dia pas terjadi insiden itu, kejadian kecelakaan itu, dia melihat si kuyang ini? Enggak bang, itu beda. Oh beda? Beda, itu beda bang. Jadi kalau si rekan saya ini itu insiden di lokasi kerja.
di tambang. Oke. Nah, si Kuyang ini yang saya lihat waktu pulang itu, waktu saya pulang itu nggak jauh bang dari ya sekitar berapa ratus meter lah saat nyampe gudang. Memang ngikutin kayak gitu, nggak jauh. Jadi saya nyebur, kaget si kepala gudang saya ini kaget, itu udah nggak jauh, udah rame lah bang. Maksudnya udah masuk kota lah, nggak terlalu, tapi masih hutan-hutan juga, nggak terlalu ini, udah masuk ke situ. Jadi nggak serem banget. Cuman memang udah ngikut, berarti sekitar daerah situ dia memang udah ngikutin kita tuh, mantau tempat kita itu bang. Si Kuyang ini. Jadi antara si Kuyang sama rekan situ beda bang, beda versi nih. Oke. Iya, kalau teman kerja saya ini di lokasi, kalau si Kuyang ini memang mau targetin istri dari si supir gitu. Jadi disatukan di tempat saya nih. Satu tempat, cuman beda. Malam ini si Kuyang nih, besok malam rekan datang. Jadi saya selama di situ tuh nggak nyaman aja bang, gitu. Tapi kalau untuk korban yang kecelakaan sendiri di area tambang itu bang, selama Bang Boim kerja di situ, itu yang baru pertama kali atau sebelumnya ini udah banyak korban? Menurut rekan, teman, memang kadang-kadang, bukan kadang bang, kalau memang dibuka lahan baru suka ada bang. Ya kemungkinan karena memang ya nggak pamit, ya kan, nggak izin, karena di tambang itu kan kita melewatin penduduk lokal ya bang. Ya kan, penduduk lokal situ, pribumi situ, kayak gitu kan. Mungkin dia nggak ada pamit, nggak izin atau gimana. Omongnya mungkin memang, atau mungkin juga memang ini emang yang dipilih sama salah satu bos ini, rekan saya ini. Makanya sebelum itu kan dia diajak-ajak tuh kemana-mana, dijajajin, dia dibeliin apa semua dia. Akhirnya memang ditargetkan dia untuk dijadiin tumbal. Saya juga nggak nuduh ya bang, nggak nuduh. Cuman dari teman-teman nih ya 2 minggu sebelumnya, ya 1 bulan sebelumnya lah, dia emang sering ikut bos kayak gitu. Dia sering ikut bos mas, kayak gini-gini. Tiba-tiba kejadian lokasi baru gitu. Jadi itu lokasi baru bang. Ada 3 lokasi ini yang baru dibuka, lagi pembukaan lahan, baru pengerukan, kena di situ. Apalagi orang sana kan kepercayaan orang daerah Kalimantan, memang hutan itu adalah jiwa mereka ya. Mereka benar-benar mensakralkan hutan di sana. Bahkan mereka sangat melindungi hutan-hutan di sana. Apalagi kalau sampai ada pembukaan yang baru, mereka nggak ada izin atau yang lain-lainnya, bisa jadi ya mereka nggak terima gitu, hutan mereka dibabat, dirusak. Atau mungkin ada juga itu memang ya merusak apa di sana, memang budaya mereka, tempat apa dirusak seperti itu tanpa ada izin dulu kepala sukunya atau gimana. Memang itu yang diambil. Sebenarnya kalau kita ke sana itu baik bang, orang sana itu memang baik orang sana itu. Selagi kita jaga sikap, jaga bicara, etika, alhamdulillah aman gitu, nggak ada masalah gitu. Ya yang bermasalah dimanapun juga lah bang. Kita kalau kita nggak bisa ini kan, jaga diri, jaga etika, ya kita di mana juga pasti nggak nyaman lah gitu. Ya mungkin kesalahan saya ya itu awal datang ada ucapan saya yang sompral gitu, sampai ditapakin kuntilanak itu pocong, ya mungkin teguran. Dari situ saya udah nggak banyak ngomong deh tuh bang. Karena kan biasanya ngomong tuh, ini karena nggak, udah diem aja. Karena udah ngeliat kayak gitu tuh udah, waduh, ini baru kayak gini nih, gimana depannya kayak gitu. Akhirnya kejadian teman kayak gitu. Mulut orang kota biasa kayak gitu ya. Iya, apalagi saya suka cablak bang, ngomong petak-petok gitu kan. Padahal bukan itu maksudnya. Tuh kayak gitu bang. Iya. Oke, berarti Bang Boim bertahan berapa bulan di sana bang? Setelah, sebenarnya proyek saya 1 tahun bang. 1 tahun. 1 tahun. Di awal bulan itu selama 3 bulan itu kejadian itu berturut-turut. Setelah 3 bulan itu lepas, sudah aman, nggak ada masalah. Saya bekerja normal. Akhirnya proyek yang lokasi ini, yang rekan saya ini sudah selesai kontrak kita. Saya pindah ke lokasi di satu tempat sih bang, memang satu daerah, cuman kita beda lokasi. Akhirnya saya nggak ke situ lagi, kirimannya kita balik lagi ke tempat yang beda di
di situ udah selesai karena proyeknya, udah semuanya barang yang kita taruh. Gitu. Saya di sana alhamdulillah sampai 1 tahun bang. Gitu. 1 tahun. 1 tahun. Selanjutnya pindah lagi setelah kontrak selesai balik lagi ke Jakarta. Setelah selesai 1 tahun akhirnya bos saya bilang balik, siap pulang lagi ke Jakarta. Alhamdulillah gitu. Untuk kejadian yang lain sih nggak ada bang. Memang awal itu aja saya buat pembelajaran gitu kan. Karena mungkin dari mulut saya ingin dapat teguran kayak gitu. Itu baru penampakan aja bang, belum sampai kena badan saya gitu. Itu pun juga udah nggak benar saya juga gitu kan. Udahlah. Berarti di Jakarta Bang Boim kerja sama proyek juga. Kalau di Jakarta setelah ditarik saya dari Kalimantan balik ke Jakarta, akhirnya saya jadi koordinator lapangan bang. Tetap pengiriman barang, pengiriman tracking kita tetap. Tapi udah nggak main di tambang karena Kalimantan itu cuma tambang ya bang. Selebihnya itu kita ke Sumatera, Sumatera, Jawa itu ke pengeboran aja bang, gas sama minyak gitu. Jadi tambang itu ya cuma di Kalimantan aja. Oh, berarti kalau yang di Jakarta ini ya kayak keliling-keliling gitu ya? Keliling-keliling aja untuk koordinasi di jalan aja. Karena kan unit kita gede bang, mobil kita. Jadi kita harus koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Bahkan gitu. jarang nggak pulang biasanya kayak gitu ya. Bener banget bang. Proyeknya iya. Nggak gitu. pulang, hidup di sana, hidup di Betul, sini. Bang. Bisa gitu. di perjalanan itu hampir 1 bulanan bang. Gitu. Paling lama itu saya 2 minggu seminggu bang di perjalanan. Jadi dalam 1 bulan itu paling lama di rumah itu cuma 1 minggu bang. Kalau nggak 4 hari, selebihnya keluar lagi. Oh, berarti banyak pengalaman lagi dong di cerita yang itu ya. Tapi Ada, bukan Bang. horornya nih. Tapi bukan horor bang. Oh, nah, ini oke. ada. Oke, nanti kita ceritain di channel sebelah ya Oke, Bang. Ya. siap. Mungkin kalau Bang Boim berminat nanti kita kulik abis nih ya. Oke bang, siap. Oke, dari sini Bang Boim ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Ya pesan saya sih ya kita yang tadi saya bilang sih bang, dimanapun kita kerja, dimanapun kita ditempatkan, kalau kita bisa jaga diri, jaga sikap, jujur, beretika, saya rasa aman bang. Gitu. Dimanapun juga, nggak mesti jauh, nggak mesti keluar kota kan, kata ke pulau-pulau. Dimanapun juga kalau kita bisa jaga sikap, insya Allah aman bang. Gitu. Oke, betul sekali Bang Boim. Oke, Jepekers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Boim. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin kejauhan atau mungkin malu untuk bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Boim, terima kasih buat waktu, buat ceritanya. Kita tunggu cerita selanjutnya di Ale Jejak Backpacker ya. Siap, Bang Le. Sampai jumpa.